sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Halo teman-teman, jemaat, ya penonton, semua pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi, entah Anda ketemu saya di YouTube pagi, siang, malam, atau kapanpun. Yang penting adalah ketemu. Kemarin malam, nggak tahu gimana di kamar saya ada nyamuk. Mukul nyamuk itu kan repot banget, apalagi di mobil. Tapi setelah saya pukul nggak kena, saya berpikir begini. Nyamuk ini tidak pernah punya niat jahat untuk menyakitin saya loh. Nggak pernah. Dia cuma sekedar cari makan. Kenapa harus dibunuh? Ya jelas dong. Karena menimbulkan demam berdarah, macam-macam. Tapi saya ingin mengajak Anda berpikir, dia menggigit kita adalah cara makan dan cara hidup. Dia tidak pernah punya hati untuk menyakiti siapapun. Sedangkan kita manusia kadang-kadang tanpa sadar juga menyakiti. Dalam bidang bisnis, ekonomi, bahkan di bidang pelayanan. Tapi kita nggak boleh mukul kan? Nah, ini masalahnya. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini memang saya suka sekali, ya. Masa kecil adalah masa bermain yang paling menyenangkan. Sekarang saya mau tanya, sampai tua pun kita juga tetap suka bermain loh. Cuma apa yang kita permainkan beda. Kalau kecil kita main boneka-bonekaan, setelah gede kita main boneka beneran. Oke? Waktu kecil kita main monopoli, jual beli. Tapi setelah gede kita main uang beneran. Waktu kecil kita main rampok-rampokan, yang satu jadi polisi, main tembak. Dan sekarang main bedil-bedilan beneran. Iya kan? Jadi sebetulnya di dalam diri Anda dan diri saya, itu ada anak kecil. Anak kecil ini kalau enggak kita selesaikan, dia akan menjadi masalah untuk Anda. Percayalah. Nanti satu hari saya kasih satu pelajaran yang namanya life trap. Ya. Ada 11 macam jebakan anak kecil yang ada di dalam hidup saya. Nah, saya mau tanya, kita bermain untuk apa? Untuk bahagia. Setuju? Kita setuju dulu. Kita bermain untuk bahagia. Tapi jangan pernah mempermainkan kebahagiaan. Jangan pernah. Kebahagiaan nggak boleh dibuat semu, nggak boleh dibuat main-main. Dan yang kedua, di dalam bermain, saya menulis bermain tanpa mempermainkan permainan. Artinya apa? Jujur, tulus, fair. Hasilnya pasti bahagia. Kalau Anda bermain, mempermainkan permainan itu sendiri, hidupmu akan susah. Ya, jadi dua nasihat saya, ya bermain itu masa kecil yang ada di dalam diri kita sampai sekarang juga bertumbuh. Thatcher aja pernah saya lihat videonya main layangan kok. Margaret Thatcher, ya. Berarti di dalam diri Anda dan saya tetap ada anak kecil. Nasihat saya, bermain untuk bahagia, tetapi jangan mempermainkan kebahagiaan. Bermain itu indah kalau Anda bermain tanpa mempermainkan permainan. Alkitab pun berkata, jadilah seperti anak-anak. Dari mulut anak-anak keluar penyembahan
penyembahan. Nah, teman saya ini punya kisah. Dia ajak anaknya yang berumur ya 7-8 tahun lah ke gereja. Dan saat itu ada perjamuan kudus, teman-teman. Tapi cara teman saya menanamkan spiritual kepada anaknya memang bagus. Nah, satu hari si anak yang duduk di sebelahnya mendapat roti. Dan dia tahu penjelasan ayahnya, roti ini adalah tubuh Yesus. Enggak tahu gimana roti ini jatuh. Waktu mau diambil, keinjek. Terus dia towel bapaknya, dia ngomong begini, Mama, badan Tuhan Yesus patah-patah, keinjek. Ini kepolosan kan? Jadi komuninya jatuh, keinjek sama dia ngomong. Dia bukan ngomong rotinya pecah. Sambil agak berlinang air mata dia katakan, Papa, Mami, badan Tuhan Yesus patah, aku berdosa. Ya. Jadi memang anak-anak ini sangat-sangat polos. Nah, bagi semua yang sedang melihat YouTube, tolong Anda lihat. Ini gambar apa ini? Oke, nggak usah dijawab. Saya cuma menunjukkan ini gambar apa. Pasti semua yang nonton akan menjawab. Oh, gambar ayam Pak Pengki. Nggak salah kok, nggak salah. Cuma ini kurang dalam dan kurang luas. Mungkin si A melihat. Dia melihat bukan ayam, tapi dia melihat ayam ini terjadi karena telur. Memang susah ya, telur atau ayam dulu, ayam atau telur dulu. Kalau dia melihat ayam ini, waduh dagingnya bisa dipotong, bisa dijual, telurnya bisa dijual, ini dia punya darah pebisnis. Ya, dari cara melihat seekor ayam, kita tahu talentanya apa. Mungkin yang B berkata, waktu saya melihat ayam, saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dia melihat dalam sisi penciptaan. Nah, kalau si B melihat ayam sebagai penciptaan, ini calon teolog dan sekolah Alkitab. Tapi ada lagi yang ngomong, saya melihat ayam ini, saya melihat satu mama yang begitu telaten merawat anak-anaknya. Keakraban antara ibu dan anak-anak. Kalau dia menjawab begitu, ini calon pendeta. Karena hatinya baik. Dia melihat keluarga yang baik. Tapi kalau ada yang terakhir, si D ngomong begini. Pak Pengki, saya melihat ayam itu binatang. Jelas berbeda dengan saya. Manusia dan binatang memang beda. Kalau dia menjawab dengan jawaban yang demikian, dia calon seorang filsuf. Ya. Jadi di dalam meneliti karakter talenta anak-anak, kita bisa melihat dari jawabannya. Nah, kita seringkali melihat ada sekolah-sekolah kepribadian seperti John Robert Power dan sebagainya. Karena memiliki kepribadian yang menarik, itu sebuah kemenangan. Di dalam kepribadian menarik, kita diajarkan etika, sopan santun, karakter, cara berdandan, dan sebagainya. Tapi di dalam pemikiran saya begini. Pribadi yang menarik adalah pribadi yang punya kemampuan melihat hal-hal yang lebih di dalam setiap hal. Walaupun hal itu dia tahu ada kekurangannya. Tapi dia menemukan kelebihannya. Jadi kalau konsep atau definisinya, pribadi yang menarik adalah seseorang yang selalu melihat yang lebih di tengah kekurangan dan mampu mengkomunikasikan sesuatu yang lebih itu kepada sesama. Ini hanya entah kebetulan atau karena memang saya meneliti. Jarang sekali pendeta mau dengar khotbahnya pendeta lain. Kira-kira gimana? Setuju dulu sama saya? Kalau toh pun pendeta itu mendengar pendeta lain, isinya bukan menerima yang baik,
tapi selalu memberikan penilaian. Kita semua pernah terjebak, ya. Tapi dengan matangnya usia, saya sudah keluar dari area itu. Siapapun yang berkhotbah, Tuhan bisa pakai untuk menyadarkan pendengarnya. Jadi waktu Anda mendengar khotbah, jangan ada penilaian dulu. Biarkan Tuhan bicara, plong, bebas di dalam pikiran, jiwa, dan roh Anda. Kalau pendeta tidak mau mendengar pendeta lain bicara, itu pendeta punya roh angkuh, sombong. Merasa diri khotbahnya paling baik, nggak boleh ya. Karena Tuhan juga bisa bicara, keledai bisa bicara, ya batu pun bisa bicara kalau Tuhan mau. Jadi siapapun yang bicara, asal meninggikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu juru selamat, sudah dengar aja dengan baik. Walaupun Anda senior loh. Karena kita pernah memasuki babak-babak seperti ini. Jadi kalau Tuhan mau bicara bebas terhadap Anda harus membebaskan penilaian-penilaian. Jangan ada kesombongan, jangan ada yang lain. Nah, teman-teman, hari ini tema saya adalah mix plus plus. Kalau kemarin 10 plus, bicara tentang Marta dan Maria, hari ini saya bicara tentang pribadi Tuhan. Mix plus plus. Ya, kenapa saya memakai kata mix? Sebelum saya baca firman Tuhan, Tuhan menyembuhkan orang dengan ludah campur tanah. Berarti mix dong, ya. Ludah dicampur dengan tanah, dioleskan ke mata orang buta, dioleskan ke telinga orang tuli. Yang pertama, waktu dioleskan ke orang buta, tidak langsung sembuh loh. Setelah ludahnya dioleskan di matanya, dia nanya, apa yang kamu lihat? Oh, saya melihat ada orang jalan, tapi kayak pohon. Berarti kesembuhannya tidak sempurna. Dan saya bertanya, apa Tuhan Yesus gagal ya? Kok dia nggak cesplang gitulah? Tapi kenapa sampai ada sentuhan yang kedua, second touch, ya? Sentuhan yang kedua, setelah orang itu mengatakan demikian, dia menyentuh kembali matanya. Dan baru dia melihat, jelas itu orang. Inilah yang akan kita bahas. Apakah Yesus itu kurang sakti kali ya saat itu? Mungkin kurang doa, kurang puasa kali. Biasanya kan sekali ngomong, orang mati aja bangkit. Tapi kenapa ini sampai 2 kali? Nah, disinilah akan kita bahas. Tapi saya sebelum memasuki renungan ini, gini teman-teman. Anda pernah nonton film Narnia? Narnia ini ternyata sembunyi di dalam satu lemari. Dan ada lemari pakaian, mungkin ada sekat tipis ya. Dan waktu dia masuk ke dalam lemari, dia menemukan alam yang indah sekali. Makanya di situ disimpulkan, ruang-ruang tipis dalam kehidupan, tempat kita beribadah. Ruang tebalnya di gereja. Tapi kita masing-masing punya ruang tipis kok. Nah, lewat pembicaraan ini, saya membaca satu buku yang namanya Sacred Pathway, karangan Gary Thomas. Ternyata ruang tipis atau orang menemukan Tuhan, diteliti sama Gary Thomas, ada 9 cara. Yang pertama, cara naturalis. Artinya, pada saat Anda menyaksikan alam yang indah terbuka, mulut Anda berkata, oh my God, ya OMG lah. Dia melihat Tuhan lewat alam terbuka. Ini tipe naturalis. Tapi ada lagi tipe indrawi. Saudara melihat sesuatu, Anda kagum. Saudara melihat sesuatu dan rohmu nyambung sama Tuhan. Inilah ruang tipis atau ibadah secara indrawi. Yang ketiga, ada orang beribadah menemukan Tuhan secara tradisionalis. Lewat simbol dan ritus. Ini memang banyak dianut orang ya. Kita ke gereja dengan simbol-simbol. Kita masuk ruang ibadah. Tapi ada lagi orang menemukan Tuhan dengan cara asketis.
Asketis ini apa Pak Pengki? Saudara pernah diam, hening, di dalam kesederhanaan. Mungkin Anda habis ngopi, diem, tahu-tahu roh Anda ingat Tuhan. Pikiran Anda berkata, Tuhan terima kasih. Ada banyak orang mati karena COVID. Ternyata Tuhan menjagai saya hidup sampai hari ini. Di tengah kesendirian. Itu cara ibadah yang asketis. Tapi ada juga ibadah lewat aktivis. Saya dulu pernah 2-3 tahun, setiap hari Sabtu bersama teman-teman, turun ke kolong jembatan. Saya punya 92 titik di kota Jakarta ini, untuk saya bagikan nasi bungkus. Ya, waktu saya masih bersama Pak Konrad, 3 tahun. Saya punya tim berbagi nasi, dan inilah yang namanya aktivis. Waktu mereka menerima sebungkus nasi, mereka mengatakan matur nuwun, kamsia, thank you. Saya melihat Tuhan di situ. Artinya melihat Tuhan lewat aksi sosial. Ada juga orang yang melihat Tuhan sebagai pemerhati sesama. Ya, kayak Marta itu pemerhati. Wah, Tuhan belum makan. Oh, anak ini belum makan. Biasanya ini banyak kesibukan. Ibu-ibu pengurus di gereja nih, ayo kita sediakan makanan, pendetanya sudah minum bukan? Nah, saya kalau khotbah Anda merhatikan saya enggak kalau saya haus, cuma memang saya enggak mau ya. Kalau saya khotbah terus disediakan minuman di mimbar, maaf aja. Untuk saya pribadi, saya merasa enggak sopan. Saya bukan mengatakan Anda yang minum di mimbar enggak sopan loh. Ini buat saya. Jadi saya tahan haus saya sampai saya selesai. Saya berterima kasih kok sama yang nganterin, tapi nggak mungkin saya minum di mimbar. Kecuali saya batuk-batuk, ya. Nah, ini masalah pribadi. Tapi ada lagi, masih kurang 3. Artinya orang yang beribadah secara antusias. Anda juga nggak boleh menghakimi. Ibadahnya tuh caranya ekspresif. Saya pernah hadir satu gereja di Surabaya. Itu kalau doa, mukul-mukul bangku, teriak-teriak. Saya pertama bingung, ini mau perang, kerusuhan atau apa? Tapi setelah membaca bukunya Gary Thomas, Sacred Pathways, oh dia ibadahnya ekspresif, itu kejiwaan dia, enggak apa-apa. Sukacita menemukan Tuhan, ada orang loncat-loncat, ya teriak-teriak, enggak apa-apa, biarin aja ekspresi mereka sendiri. Kita enggak perlu menghakimi. 2 yang terakhir, ada orang menemukan Tuhan dengan cara kontemplatif. Tenang hening melakukan pemujaan dan doa. Semedi. Ya. Itu hak-hak mereka. Dan yang terakhir adalah beribadah secara intelektual. Menemukan Tuhan lewat pikiran-pikiran rasional. Jadi ilmuwan-ilmuwan menemukan Tuhan dengan cara pemikiran-pemikiran rasional. Nah, baik. Sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat mix plus dari 2 peristiwa. Yang pertama, saya akan bacakan di dalam Injil Markus, Pasal 8, ayat 22 sampai 26. Pasal 8. Ya, ayat 22. Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, memang aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan tetapi tampaknya seperti pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu tadi, yang kedua nggak pakai ludah ya, perhatikan. Cuma meletakkan tangan, maka orang ini sungguh-sungguh melihat dan setelah sembuh, ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang kedua,
Saya akan bacakan di Yohanes 9. Yohanes 9 ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh kakinya. Lalu kembali dengan mata yang melek. Saya melihat dari dua peristiwa ini lain dengan peristiwa yang instan. Orang yang di kolam Bethesda, maukah engkau sembuh? Angkat tilammu dan berjalanlah. Lazarus tanpa usaha apa-apa, kemudian keluar dari kubur. Saudara, waktu Anda kecil, pernah enggak mama ngomong begini? Matamu timbilan ya, ada bisul kecil di kelopak mata. Mama saya bilang, bangun tidur pakai ludah bangun tidur, oleskan. Ya, jadi sebetulnya ini bukan hal yang aneh. Atau Anda punya bisul kecil, orang tua juga bilang, kasih ludah. Ingat enggak waktu kecil? Ya kan? Jadi itu entah mitos, entah enggak. Tapi Yesus memakai ludahnya. Yang pertama, perhatikan di dalam Markus 8 tadi, ya, ayat 22. Saya melihat di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Yesus memegang tangan dulu dan membawa keluar kampung, lalu meludahi. Jadi di sini meludahi, itu bukan ludahnya ditaruh di tangan, dioles. Jadi entah matanya melek atau merem, disemprotin ludah, saudara. Kira-kira kalau Anda hidup saat itu, Anda pasti ngomong, ini dukun besar. Dukun ini bukan tabib ini. Dan kemudian tangannya dioleskan ke mata yang sudah diludahin. Dan dia bertanya, engkau ngelihat orang? Benar Tuhan? Cuman samar, orang kayaknya pohon-pohon jalan. Yang kedua, dia tidak meludah, cuma mengulangi menjamah matanya dengan tangannya. Jadi yang pertama campur ludah, bukan dioleskan tapi diludahin. Yang kedua, ada sentuhan kedua. Matanya yang diludahin tadi, dijamah lagi dengan tangannya, baru jelas. Oke, saya akan mulai. Seandainya saudara ada di dalam kerumunan orang yang minta kesembuhan, saya percaya pasti kesembuhan yang dilakukan Yesus ini semrawut, saudara. Enggak ada panitia, enggak ada nomor urut, enggak ada baris yang rapi, semuanya semrawut. Karena memang saat itu enggak ada aturan. Waktu disembuhkan pertama kali, kenapa penglihatannya enggak jelas? Sedangkan ada orang disembuhkan sekali jelas. Saudara, waktu Yesus melakukan penyembuhan, saya mau tanya, banyak mana yang disembuhkan atau yang tidak disembuhkan? Banyak mana? Pasti yang tidak disembuhkan lebih banyak. Ya kan? Satu gereja, orang disuruh ke depan, acara kesembuhan. Yang sembuh kadang-kadang 1-2 orang, yang enggak sembuh masih ratusan kok. Pertanyaannya, apakah Yesus bukan seorang penyembuh? Pertanyaannya, apakah dia tidak peduli dengan orang-orang sakit ini? Jangan cepat-cepat menghakimi. Saudara, saya kasih contoh ya. Saya punya teman, anaknya itu kena tiroid, mulai kecil. Dia bawa ke luar negeri, didoakan pun tidak ada kesembuhan, tetap ada tiroid. Tapi dokter memberikan obat, seumur hidup harus dimakan. Dan anak ini sekarang sudah berusia 40 tahun. Tetap sehat, tapi harus makan obat. Untuk lebih jelas, ini teman-teman saya di sini katakan hari ini mengalami pusing berat ya. Biasanya minum apa mas?
Paramek ya. Waktu Anda minum paramek, didoain enggak? Dalam nama Yesus, ya kan? Terus sembuh. Sekarang pertanyaan saya, yang nyembuhin siapa? Parameknya apa atau Tuhan Yesusnya? Nah, kalau Anda ngomong Tuhan Yesus, ngapain minum paramek? Tapi kalau Anda ngomong paramek, agak menghina Tuhan Yesus dong. Ini pemikiran yang harus Anda pikirkan. Pikiran harus luas. Jadi gimana? Kalau mungkin jawaban saya, ya lewat paramek Tuhan Yesus menyembuhkan. Lewat paramek. Lewat dunia ini Anda diizinkan hidup. Lewat pekerjaan itu Anda diizinkan bisa menyekolahkan anak. Jadi banyak kali Tuhan Yesus berbuat tidak langsung. Lewat perantara-perantara. Ya kan? Kita bergereja, kita masuk gereja, kita bisa ketemu Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang enggak ketemu. Jadi cara Tuhan itu adalah hak prioritas. Di dalam orang yang disentuh 2 kali, Yesus tidak mengendaki instan. Yesus mengendaki sebuah proses. Jadi kalau Anda hari ini berdoa, kok jawabnya masih 10%, ya Tuhan ingin proses. Dia disembuhkan, tapi lewat obat yang sampai tua umur 40 harus dia minum. Yang menyembuhkan juga Tuhan. Jadi jangan menghakimi bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan bukan penyembuh. Tuhan tahu karakter Anda. Ya, Tuhan izinkan semuanya berproses, tidak instan. Artinya apa? Lewat proses itu Anda diajar sebuah kesabaran. Kesabaran ini kadang-kadang lebih penting daripada sebuah kesembuhan. Mungkin kalau orang itu disembuhkan, mungkin dia lupa lagi dengan Tuhan yang menyembuhkan. Tapi lewat proses ini, berharap, dan berharap. Ya, saudara, yang sakit di Alkitab kebanyakan buta, tuli, bisu. Itu penyakit fisik. Tapi zaman modern ini banyak buta, tuli, bisu secara psikis. Sudah tahu ada orang perlu ditolong, tapi dia buta. Sudah tahu ada orang teriak-teriak minta tolong, tapi dia budak. Ya, sudah tahu ini sebuah kebenaran, tapi dia bisu, nggak berani membela. Karena kalau dia membela, kepentingannya dipotong. Dan sekarang banyak buta, tuli, bisu, lumpuh, nggak bisa jalan. Penyakit kemalasan. Penyakit psikis itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Jadi hargai sebuah proses. Terimalah, ludah itu penuh bakteri. Benar gak? Coba kalau zaman COVID ini, dokter datang ngeludahin Anda. Saya yakin Anda pukul kok. Masa ludah itu penuh virus, dilempar ke saya. Kenapa dia mau terima? Karena dia nggak ada jalan lain. Untung yang diterima adalah Yesus. Manusia sudah kalau menderita bertahun-tahun dan tidak ada jalan lain, jalan apapun akan dilakonin. Jangan. Sekali lagi teman-teman saya katakan jangan. Tetaplah, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, sekarang saya masuk ke Yohanes 9. Ini menarik. Ayat 6 berkata begini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang. Saudara, peristiwa ini terjadi begini. Yesus itu sering lewat situ sama muridnya. Tapi untuk kesekian kalinya tidak ada pertanyaan. Baru setelah sekian ratus kalinya lewat situ, muridnya nanya, Tuhan, dia kok lahir buta, yang salah siapa? Nah ini, manusia itu kalau melihat sebuah penyakit, cacat, selalu mencari kambing hitamnya. Siapa yang salah? Kita melihat tipe manusia, selalu menyalahkan orang tanpa tahu bertanya, solusinya apa Tuhan? Jadi tolong kalau Anda ini punya masalah, belajar dari kesalahan, tapi jangan berfokus kepada kesalahan. Ini tipe manusia. Di samping Yesus juga tetap mencari salah, yang salah siapa.
Seharusnya sebuah peristiwa itu dilihat. Solusinya apa, Mbak Yu, bro? Ya, bukan salah siapa, salah apa. Nggak usah. Yang penting solusi. Kalau yang tadi diludahin langsung, kalau sekarang Yesus ngeludah ke tanah. Kemudian dicampur aduk. Ludah itu adalah simbol kehinaan. Saudara kalau diludahin orang merasa terhina enggak? Ludah itu simbol kehinaan. Tapi di samping itu, ludah siapa? Sesuatu yang keluar dari mulutnya Allah. Itu adalah firman. Tapi kali ini bentuknya ludah. Jadi bukan berarti bukan firman. Dia harus menahan kehinaan itu. Yang kedua, kenapa dicampur tanah? Manusia kan diciptakan dari tanah, dari debu tanah. Dan tanah sudah dikutuk, bayangin. Sudah dikutuk, dihina lagi lewat ludah. Tapi kalau tanah dan ludah itu miliknya Yesus, dioleskan kepada Anda akan mengalami kesembuhan. Jadi jangan pernah takut dihina orang. Ya, orang mau ngutukin kita, mau ngomongin kita, ya haleluya aja. Itu pun kalau tahan, kalau nggak tahan ya pukul aja, sudah gitu aja kan. Loh, kalau saya ngomong aja jelas, itu kalau tahan. Lah kalau nggak tahan, ya saya pukul orangnya. Kalau Roh Kudus lagi penuh, nah saya ngalah. Nah tapi kalau saya lagi nggak punya Roh Kudus, karena firman-Nya, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Saya nggak menyarankan Anda mukul orang, tapi kan mimbar sama kenyataan beda, bro. Iya kan? Kita jujur-jujur aja. Jangan ngomong, oh Bapak ini super. Nanti mobil sebelah kanan ditabrak, kita turun sambil senyum. Tabrak sekalian sebelah kiri. Sinting kali. Iya kan? Makanya di lapangan itu nggak seperti saya di mimbar ini jadi orang suci, jadi malaikat, memperlihatkan dan menciptakan citra diri secara baik. Tapi kalau di jalanan, ayo kita jujur aja Pak Pendeta. Terus saya dikritik, ya namanya pendeta juga orang. Nah, tapi kalau kita selalu ngomong pendeta juga manusia, kapan jadi baik? Kita nggak usah berdebat lah. Ya mudah-mudahan Anda kalau dihina, mobil ditabrak, ya senyum aja lah, saya berdoa untuk Anda. Ya kan? Tapi mungkin ya ada 1000 orang ditabrak, 1001 mukul semua kayaknya. Ya kan? Makanya berdoalah selalu. Karena pada saat kejadian, Petrus yang gitu aja bisa menyangkal. Yudas yang hebat aja bisa korupsi kok. Itu orang yang dekat dengan Yesus, kencing bareng, tidur bareng, makan bareng. Ya, ngelihat fisiknya nyata, masih bisa begitu. Jadi makanya saya datang ke gereja perlu Tuhan. Karena saya tidak punya kemampuan menjadi orang baik dan saya orang berdosa. Tapi saya terus berniat untuk jadi orang baik, ya. Nah, kemudian diaduk ludahnya dan dioleskan. Yang saya heran, kenapa nggak langsung sembuh ya? Jadi waktu diolesi tanah sama ludah, dia belum melek. Ada yang kedua. Di situ ada kolam Siloam, kamu jalan dan basuhlah. Dengar, saudara. Saya nggak tahu waktu Yesus ngolesin tanah, ke kolam itu berapa meter? Saya nggak tahu. Orang itu buta sejak lahir, jadi dia nggak tahu posisi air di mana, nggak tahu. Mungkin wong ini teori kemungkinan kok. Waktu jalan nggak ada orang yang nuntun, tahu-tahu dia kejebur, mungkin saking kagetnya dia melek. Loh, bisa kan? Kalau kaget kan, dia melek. Atau mungkin ada orang yang belas kasihan, dituntun, bisa juga. Tapi kan saya nggak ngelihat, jadi saya pakai teori kemungkinan. Yang penting bukan soal caranya. Yang penting dia sembuh. Saya nggak mau tahu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya terakhir, kenapa waktu diolesin tanah sama ludah nggak langsung sembuh? Kok disuruh jalan? Di sini cuma ada satu kemungkinan. Ada yang bagian Tuhan lakukan dan ada bagian yang perlu Anda lakukan.
Saya kasih contoh, ekonomi sekarang sulit kan? Tapi kadang-kadang kalau saya mengalami kesulitan keuangan, saya ingat orang Israel di padang pasir. Makanannya cuma burung puyuh sama mana. Perhatikan, pagi-pagi benar mana itu turun dari langit. Apa masuk ke kemahnya orang Israel, terus masuk mulutnya? Enggak, dia harus keluar mengambilnya. Dan kalau mengambil aturannya segomer seorang, jangan lebih. Dan aturannya jangan sampai matahari terbit terlalu siang. Nanti mencair. Jadi Tuhan ini sudah memberkati kita, tapi ada bagian yang harus Anda lakukan. Itu pelajaran yang terbaik dari Tuhan buat saya. Tuhan tidak memberikan, nih Wengki selesai, kamu gak usah kerja. Ya gak bisa dong. Ada bagian yang harus saya lakukan. Misalnya saya berkhotbah, Tuhan yang mengurapi. Tapi kalau saya gak belajar bisa jadi bagus khotbahnya? Ya enggak dong. Saya melek sampai pagi, saya belajar, saya berdoa, saya beli buku-buku, keluar duit, semuanya bro. Kadang-kadang saya ngelihat teman saya pendeta kalau khotbah, biar Roh Kudus yang menuntun kita. Lu itu males bro. Males saja atas nama Tuhan. Belajar, melek sampai pagi, berdoa supaya pendengar YouTube dijamah hatinya oleh Tuhan. Enggak ada makan siang gratis, itu enggak ada. Ya, di Jakarta ini kencing sudah bayar, ngantri lagi. Bayangin, kan keterlaluan. Ya kan? Jadi makanya teman-teman, di dunia ini ada sarana-sarana yang dipakai Tuhan. Misalnya obat, dokter, operasi. Jangan kita fanatisme yang konyol lah. Jangan. Jadi kalau selama ini kita hidup, kita pernah diserang penyakit berapa ribu kali sampai usia sekian. Saya minum obat, tapi Tuhan yang sembuhkan. Dunia ini adalah sarana Tuhan. Ilmu itu sarana Tuhan. Ya dokter-dokter, yang penting ada kasih. Ya, jadi motivasinya itu apa? Jadi saya ingin katakan, sebelum saya akhiri, saya punya satu cerita terakhir. Di Tiongkok, ini sekolah ateis banyak, saudara. Nah, di situ disusupkan seorang guru ateis untuk menghancurkan iman anak sekolah minggu. Setelah nyanyi-nyanyi, dia kayak guru sekolah minggu. Dia panggil, Joni ke depan. Sudah makan belum guru? Lapar. Tuhanmu hebat enggak? Oh hebat. Sekarang kamu berdoa, minta makan. Lauk pauk penuh, ini meja ini kosong, silakan berdoa. Si Joni yang berumur 7 tahun, waduh, tulus hatinya, tulus, mungkin gak cerdik. Dia cuma berdoa, Tuhan kami lapar, kasih kami makanan, bla 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 bla. Setelah 2 menit, amin. Gurunya diam. John, Tuhanmu di mana John? Kamu kan sudah jelas minta makan, suaramu kencang. Kenapa Tuhan gak kirim makanan? Mana Tuhanmu yang hebat? Tapi Tuhan kasih hikmat dia. Ibu guru, kalau saya berdoa minta makanan, tapi Tuhan tidak mengirim, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi karena Tuhan tahu, kami semua masih kenyang. Ya kan? Ada waktunya Tuhan kirim. Tapi pagi ini Tuhan tidak kirim karena Tuhan tahu teman-teman semua masih kenyang kok. Masih terlalu pagi. Si guru ini diem. Saudara, inilah yang namanya doa pakai iman. Jadi kesimpulan khotbah saya, mix plus, campuran tanah dan ludah yang menyembuhkan. Ada second touching, ya, ada sentuhan kedua. Perlu bersabar, perlu proses, ada usaha Tuhan dan ada usaha manusia. Di tengah kesulitan yang seperti ini, semua jemaat GBI Rem, semua jemaat Tuhan yang nonton acara ini, bersabarlah. Segala sesuatu ada waktunya. Berproseslah, jangan minta instan. Lakukan persiapan-persiapan yang baik. Jangan menyerah, jadi manusia tangguh dan tangkas. Saya percaya Tuhan menyertai. Terima kasih. Saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di sorga,
Kalau orang itu disembuhkan lewat sarana, Tuhan bisa sembuhkan kami lewat sarana. Pakai tangan dokter, pakai semuanya. Dan pagi, siang, atau malam ini Bapa di surga, berkati semua penonton. Berkati semua pendengar. Sahabat jemaat GBI Rem, Tuhan selalu menyertai-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang sudah cukup Tuhan tambahkan. Dan jagai untuk tidak menyeleweng ke kanan dan ke kiri. Gembala sidang kami, rekan-rekan pengurus, bahkan keadaan sekarang kami tetap berdoa. Sehingga gereja kami boleh dibuka kembali. Terima kasih Bapak. Pertemukan kami kembali di lain waktu. Dan kami berdoa untuk kru-kru YouTube yang ada di ruangan ini. Tuhan juga memberkatinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati lewat pelayanan Pastor Pengki Andu. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dan kita juga akan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Dan berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Bahkan dimanapun hamba-hamba-Mu saat ini yang melayani berada Tuhan. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan YouTube channel GBI Rem Ciputra ini diberkati luar biasa. Karena kami percaya ibadah Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya mujizat lepas mujizat terjadi di tempat di mana kami berada. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan akhiri, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Arahkanlah mata hati saudara. Angkatlah kedua belah tangan saudara tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar bahwa saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang saudara kerjakan dengan tangan saudara hari-hari ini, Tuhan akan tetap membuat saudara berhasil. Saudara tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kaki saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang saudara minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tetap sehat, tetap terus percaya, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Dan tetap terhubung lewat channel YouTube GBI Rem Ciputra. God bless you. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Because
because of who you